Basapa diulakan. Jejak spiritual Syekh Burhanuddin. Pada bulan Safar dalam kalender Hijriah, Nagari Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu tujuan penting di Sumatera Barat. Nagari Ulakan yang sehari-hari menjadi jalur penghubung alternatif Padang dan Pariaman, pada bulan ini berubah menjadi sangat ramai. Ribuan orang datang, bukan hanya dari berbagai daerah di Sumatera Barat, tetapi juga dari luar provinsi. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan dan ulakan pun penuh oleh para peziarah. Bagi masyarakat yang datang, Basapa merupakan tradisi keagamaan sekaligus bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin, ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Minangkabau. Kekuatan Basapa terletak pada nilai religius dan spiritualnya. Ribuan orang rela datang dari tempat yang jauh, menunjukkan bahwa Basapa bukan sekedar kegiatan seremonial. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang Basapa di Ulakan. Kalau Sanak mendengar kata Basapa, yang dimaksud bukan sekedar kegiatan ziarah biasa. Basapa adalah tradisi masyarakat di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Dalam tradisi ini, masyarakat datang untuk berziarah ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan penyebaran Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Sumatera Barat. Karena jasa dan kedudukannya sebagai ulama, makam beliau kemudian menjadi salah satu tempat penting bagi masyarakat untuk mengenang perjuangan dan perjalanan dakwahnya. Yang menarik, Basapa dilaksanakan secara khusus pada bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pada waktu inilah masyarakat dari berbagai daerah datang ke Ulakan untuk mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dan berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Selama berada di kompleks makam, para peziarah biasanya melakukan ziarah dan berdoa, melaksanakan sholat, serta berzikir. Dari sinilah rangkaian Basapa kemudian berlangsung, dengan suasana Ulakan yang dipenuhi para peziarah dari berbagai daerah. Lalu, dari mana sebenarnya istilah Basapa berasal? Dalam bahasa Minangkabau, kata Basapa berasal dari istilah bersafar, yaitu kegiatan yang dilakukan pada bulan Safar. Safar sendiri merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Dalam perkembangannya, kata bersafar kemudian diucapkan menjadi Basapa dalam bahasa Minangkabau. Tradisi ini merujuk pada kegiatan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan yang dilakukan pada bulan Safar, khususnya pada hari Rabu setelah tanggal 10 Safar. Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan. Tanggal 10 Safar diyakini sebagai hari wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu pada 10 Safar 1111 Hijriah atau sekitar tahun 1699 Masehi. Karena itulah, setiap bulan Safar, masyarakat datang ke Ulakan untuk mengikuti tradisi yang kemudian dikenal sebagai Basapa. Basapa di Ulakan tidak berlangsung hanya dalam satu hari. Rangkaian Basapa terbagi menjadi 3 kali pelaksanaan, yaitu Sapa Gadang, Sapa Ketek, dan Sapa Ungku Saliyah. Pertama, Sapa Gadang. Sapa Gadang dilaksanakan pada hari Rabu setelah tanggal 10 Safar. Pada tahun 2026 ini, Sapa Gadang berlangsung pada 29 Juli 2026 atau 14 Safar 1448 Hijriah. Secara tradisi, Sapa Gadang diperuntukkan bagi peziarah yang datang dari luar rantau Pariaman. Mereka bisa berasal dari Tanah Datar, Sijunjung, dan daerah lain di Sumatera Barat, bahkan dari luar provinsi. Seminggu kemudian, dilaksanakan Sapa Ketek. Pada tahun 2026, Sapa Ketek jatuh pada 5 Agustus 2026 atau 21 Safar 1448 Hijriah. Kalau Sapa Gadang secara tradisi dikaitkan dengan peziarah dari luar rantau Pariaman, maka Sapa Ketek pada awalnya lebih diperuntukkan bagi masyarakat rantau Pariaman.
Namun, seiring semakin mudahnya akses dan transportasi menuju Ulakan, pembagian ini tidak lagi terlalu kaku. Peziarah dari luar maupun dari dalam rantau Pariaman kini bisa saja hadir pada kedua pelaksanaan tersebut. Yang terakhir adalah Sapa Ungku Saliyah. Sapa ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 hari setelah Sapa Ketek. Pada tahun 2026, pelaksanaannya berlangsung pada 8 Agustus 2026 atau 24 Safar 1448 Hijriah. Sapa Ungku Saliyah banyak diikuti oleh jamaah Tarekat Syatariah dan para pengikut Ungku Saliyah. Mereka umumnya datang secara berkelompok bersama jamaahnya, meskipun ada juga yang datang bersama keluarga atau secara perorangan. Rangkaian ziarahnya juga sedikit berbeda. Para peziarah biasanya terlebih dahulu mendatangi makam Ungku Saliyah di Sungai Saria untuk berziarah dan berdoa. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ulakan ke kompleks makam Syekh Burhanuddin. Di Ulakan, rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai aktivitas keagamaan dan tradisi Basapa, termasuk penyembelihan kerbau. Jadi, kalau diringkas, Basapa di Ulakan berlangsung dalam 3 rangkaian: Sapa Gadang, Sapa Ketek, dan Sapa Ungku Saliyah. Masing-masing memiliki latar belakang dan karakter peziarah yang berbeda, tetapi semuanya bermuara pada tradisi ziarah dan penghormatan kepada ulama yang menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di Minangkabau. Kalau Sanak tertarik menyaksikan tradisi Basapa, Nagaripedia punya satu rekomendasi. Jangan hanya datang ke makam Syekh Burhanuddin. Ulakan menyimpan sejumlah tempat lain yang juga berkaitan dengan perjalanan dakwah dan kehidupan Syekh Burhanuddin. Salah satunya adalah Surau Gadang Tanjung Medan di Nagari Ulakan. Surau ini dikenal sebagai salah satu tempat Syekh Burhanuddin mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Ada pula Surau Pondok Ketek di Koto Panjang yang menyimpan sejumlah peninggalan yang dikaitkan dengan Syekh Burhanuddin, termasuk pakaian beliau. Selain itu, Sanak juga akan menemukan sejumlah masjid di Ulakan yang menggunakan nama Syekh Burhanuddin. Jadi, jangan heran kalau selama berada di Ulakan, Sanak menemukan lebih dari satu masjid yang memakai nama ulama ini. Dan kalau sudah selesai menelusuri jejak sejarahnya, Sanak juga bisa menikmati keindahan pantai Ulakan. Jadi, kunjungan ke Ulakan tidak harus berhenti pada kegiatan ziarah saja. Sanak bisa sekaligus mengenal sejarah, melihat peninggalan masa lalu, dan menikmati lanskap pesisir Ulakan. Karena itu, kalau datang ke Ulakan saat Basapa, jangan hanya melihat keramaiannya. Cobalah telusuri juga jejak sejarah dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, kita bisa melihat Ulakan bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya tradisi Basapa, tetapi juga sebagai ruang yang menyimpan sejarah panjang Islam dan budaya Minangkabau. Basapa bukan sekedar tentang keramaian yang memenuhi Ulakan setiap bulan Safar. Di balik ribuan peziarah, perjalanan panjang, doa, zikir, dan berbagai rangkaian tradisinya, ada sebuah ingatan yang terus diwariskan. Ingatan tentang Syekh Burhanuddin dan perjalanan panjang Islam di Minangkabau. Waktu boleh berubah, jalan semakin mudah, kendaraan semakin banyak. Tetapi selama masih ada orang yang datang ke Ulakan untuk berziarah, berdoa, dan mengenang jasa para ulama, maka jejak itu belum hilang. Dan mungkin disitulah kekuatan Basapa. Ia bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu, tetapi cara sebuah masyarakat menjaga ingatannya agar tetap hidup. Dari Ulakan, jejak itu terus berjalan. Dan setiap bulan Safar, ribuan manusia kembali datang untuk menyambungnya. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.